Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat berupa kesehatan, kesempatan, wabil khusus adalah nikmatul Islam wal iman. Sehingga pada siang hari ini alhamdulillah Allah masih izinkan, Allah takdirkan untuk kita semuanya bisa melaksanakan beberapa daripada perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita laksanakan seluruhnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala menyebutkan bahwa setiap manusia ketika hendak mendapatkan keberuntungan dan keselamatan dalam kehidupannya, hendaknya ia melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan ilmu. Ini tentunya menjadi tahapan terpenting Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang muslim sulit rasanya akan lurus akidahnya, bagus ibadahnya kecuali betul-betul dibimbing dan dikawal oleh ilmu. Dan kalau kita bicara tentang ilmu, ma'asyiral muslimin, ilmu yang harus kita pelajari itu banyak. Bapak Ibu kalau membaca satu kitab yaitu Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di bagian muqaddimah beliau panjang lebar membahas tentang ilmu. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain, ilmu yang harus dipelajari oleh masing-masing orang, fardhu ain, wajib ain. Ada ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, ada ilmu yang sifatnya hanya pelengkap saja. Itu adalah jenis-jenis ilmu yang sangat banyak sekali di dalam Islam. Tetapi di antara sekian banyak ilmu, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 3 inti ilmu di dalam Islam. Beliau menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah 3 ilmu inti tersebut. Yang pertama adalah al-ilmu alladzi yata'allaqu billah. Yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan Allah. Ini ilmu bagian yang pertama. Ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang paling agung Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang Allah itu pasti ayat yang paling mulia. Sekian ribu ayat di dalam Al-Quran, maka ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Ayatul kursi kalau kita lihat, tidak ada di dalamnya muatan kecuali tauhid kepada Allah. Pemberitaan tentang tauhid Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi ayat yang sangat agung. Kemudian contoh yang lain adalah suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Sampai kemudian disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, orang yang membaca 1 kali surat Al-Ikhlas itu mendapatkan pahala sepertiga orang yang menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena isi surat Al-Ikhlas itu tidak neko-neko, Pak. Tidak ada pembahasan politik, tidak ada pembahasan ekonomi. Pembahasannya hanya Allah saja. Karena dalam Al-Quran ada surat-surat, ada ayat-ayat yang membahas tentang ekonomi, ya, tentang riba, itu kan ekonomi. Membahas tentang politik, peperangan. Tapi surat Al-Ikhlas, Masya Allah, ada sebuah riwayat di mana ada seorang sahabat, yaitu ketika sholat,
surat yang beliau sering baca adalah surat Al-Ikhlas. Membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca Al-Ikhlas. Membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca Al-Ikhlas. Hal ini sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi merintahkan para sahabat, tolong tanyakan ke dia, kenapa harus Al-Ikhlas? Kan gitu. Kenapa harus kulhu? Yang hari ini terkadang menjadi candaan ya Pak. Kalau imam kok membacanya kulhu terus. Ini ada sanad tentang kemuliaan surah Al-Ikhlas. Orang tersebut mengatakan karena surat Al-Ikhlas itu berisi tentang Ar-Rahman, menyebutkan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintai. Orang tersebut mencintai surah Al-Ikhlas karena berisi sifat-sifat Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai si fulan itu. Masya Allah. Jadi apa, Bapak Ibu? Segala sesuatu yang terkait dengan tauhid Allah itu sangat mulia. Maka rugi kalau orang itu kemudian, kalau orang saya bilang yang ngoyoworo, belajar sana sini, belajar ini dan itu, tapi nggak pernah belajar tauhid. Pikirnya bahkan mungkin luar biasa matang, tapi tauhidnya bermasalah. Ini musibah, Pak. Ya, kemudian hafal sejarah sirah Nabi luar biasa, tapi nggak paham apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya, ini dikhawatirkan ibadah yang selama ini dilakukan bisa rusak karena syirik yang ia lakukan ketika ia terjerumus di dalamnya. Allahul Musta'an. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Ilmu tentang Allah. Kita ukur diri kita, kira-kira sudah sampai mana ilmu kita tentang Allah. Yang kedua, al-ilmu alladhi yata'allaqu bil halali wal haram. Yang kedua, inti ilmu yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah ilmu yang terkait dengan halal dan haram. Ilmu yang terkait dengan perintah dan larangan. Ini juga sekaligus menjadi PR kita Bapak Ibu. Kalau kita membaca Al-Quran, coba lihat apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi ilmu penting. Ya, setelah orang paham tauhid, maka hal yang terpenting setelahnya adalah bagaimana ia memahami mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang. Kemudian yang ketiga, ilmu yang ketiga adalah al-ilmu alladhi yakunu ma yahsulu ba'dal maut. Yaitu ilmu yang terkait apa yang akan terjadi setelah kematian. Ini ilmu yang ketiga Bapak Ibu. Ini juga Masya Allah ilmu yang terkait dengan akhirat. Ternyata kalau kita melihat perjalanan kita di dunia itu perjalanan yang pendek, Pak. Perjalanan panjang kita dimulai setelah kematian kita. Itulah ilmu akhirat. Makanya kalau orang tidak paham akan akhirat, nanti apa persepsinya salah, kemudian apa pilihan hidupnya juga salah. Saya teringat dalam satu tema yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Ad-Tadhkirah ketika membahas tentang kematian. Orang yang ngarep mati itu ada tiga. Yang dua itu salah Pak, yang satu terpuji. Yang dua ini salah. Yang pertama, orang yang ngarep mati itu adalah orang yang frustasi, orang yang depresi, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak kuat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai salah seorang kalian itu ngarep mati, mengharap mati, minta mati sama Allah karena musibah yang menimpa dirinya. Ini peringatan dari Allah. Jangan sampai seseorang itu minta mati kepada Allah karena merasa ujian itu sudah sampai di penghujung kemampuannya. Tapi kalau terpaksa, ini ada solusi syar'inya. Dia merasakan ujian hidup sangat luar biasa berat, dan kemudian dia ingin minta mati, itu diajarkan oleh Rasulullah dengan redaksi yang syar'i. Yaitu Rasulullah mengajarkan, Allahumma ahyini, in kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah hamba ya Allah, andaikan kehidupan hamba ini lebih baik untuk hamba. Tapi wafatkanlah hamba ya Allah, kalaulah wafat hamba, kematian hamba itu lebih baik untuk hamba. Ya, contoh dalam hal ini adalah seperti orang yang hidup di zaman fitnah, Pak. Fitnah ada di mana-mana, bencana, malapetaka yang nyasar keimanan, khawatir imannya tergoda, maka boleh minta mati kepada Allah. Contohnya siapa di sini? Sayyidah Maryam. Bapak Ibu kalau membaca surat Maryam, alur ceritanya itu mengabarkan bagaimana beratnya ujian yang dirasakan oleh Maryam, Pak. Wanita yang soleha, ini terkenal soleha, nggak pernah keluar rumah. Di kamar dikunci, tapi saking solehahnya, makanannya itu ditanggung oleh Allah. Setiap Zakaria, Nabi Zakaria membuka pintu, didapatkan makanan itu sudah ada di sini Maryam.
Ini saking solehahnya. Makanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian orang soleh itu berat. Makanya Bapak Ibu, Mas-mas ini kalau diuji dengan sesuatu yang dirasa berat, bergembiralah. Berarti apa? Tanda iman Anda tuh besar. Iman Anda tuh tebal. Sayyidah Maryam kemudian mengandung, hamil, sedangkan dia tidak menikah, belum menikah, dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Ini ujian berat. Ujian apa? Yaitu tuduhan mereka kepada Maryam. Bukan hanya personal, tapi agama yang dipegang oleh Maryam ini kena juga. Makanya kita ini orang Islam, kalau melakukan kesalahan pikir-pikir ya Pak. Terkadang yang dijelekkan bukan hanya kita, tapi agama kita. Itu kan orang yang sering ngaji, tapi apa lisannya nggak pernah dijaga. Akhirnya Islam yang kena. Tuh mbak-mbak yang pakai kerudung itu sering ngaji, pakai kerudung gede, rapat, tapi apa? Kelakuannya seperti itu. Ini Maryam mengkhawatirkan akan agamanya. Ini Maryam. Fitnah, cobaan yang dikhawatirkan menyasar agamanya. Dan kemudian yang mikir umatnya juga. Kalau kemudian banyak umatnya yang membuli dia, akhirnya mereka banyak dosa, ini khawatir Maryam. Andaikan aku itu mati sebelum kejadian ini. Maka para ulama mengatakan boleh mengharap mati kalau khawatir terkena fitnah. Ya, sampai disebutkan dalam sebuah hadis, nanti di akhir zaman, tidaklah tegak hari kiamat, sampai ada orang ketika lewat kuburan, Pak, dia akan mengatakan, andekan yang mati di situ, yang bertempat di situ, berbaring di kuburan situ, adalah diriku, bukan dia. Sampai seperti itu, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu lewat kuburan, tapi kok belum ngarep mati, insya Allah kiamat masih jauh berarti. Kan gitu tuh, itu hadisnya. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai ada seseorang lewat kuburan dan yang ngarep, yang mati di situ tuh aku, bukan dia. Kenapa seperti itu? Karena saking banyaknya fitnah cobaan yang menyebar pada waktu itu. Kemudian yang kedua, yang ngarep mati adalah orang yang tidak tahu akan ilmu mati. Dia sangka mati itu enak. Mati itu luar biasa. Ketika sakaratul maut, bagaimana sakaratul maut itu satu proses, Pak. Ketika kesadarannya itu mulai hilang, kemudian matanya ditajamkan oleh Allah. Dia bisa melihat malaikat-malaikat yang mengerumuni dia. Jadi yang datang kepada dia itu bukan hanya malaikatul maut, tapi kalau orang mukmin, malaikatul rahmah akan datang mengerumuni dia dan datang iblis setan untuk memurtadkan dia. Ditajamkan matanya. Ya, makanya kalau dalam keseharian seseorang kan sudah mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa nih, hati-hati Pak. Jangan ini tanda-tanda dekat ajalnya dia. Kemudian apa? Waktu itu adalah proses bagaimana ruhnya itu mengalir, mulai dari ujung-ujung jari kakinya. Kalau orang mukmin itu gambarkan di dalam hadis pelan lembut, Pak. Pelan dan lembut. Rasulullah mengabarkan seperti mengalirnya air dari kirbah, dari botol. Kalau Bapak Ibu melihat botol, ketika airnya itu penuh, dituangkan, itu mengalir dengan deras. Tapi ketika hanya sisa butiran-butiran, ketika Bapak atau Ibu membalik botol tersebut, maka air akan mengalir pelan-pelan. Itulah gambaran ruhnya orang mukmin. Tapi jangan sangka rasanya itu enak. Kita sama-sama belum pengalaman, Pak. Tapi kita yakin dengan apa yang dikabarkan oleh orang-orang saleh. Sayyidina Umar pernah tanya kepada Ka'ab bin Al-Akhbar. Ini sahabat tapi punya latar belakang agama lain, yaitu Yahudi, membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, ngerti kabar-kabar tentang Israel. Ya. Ka'ab ditanya oleh Umar, wahai Ka'ab, apa itu hakikat kematian? Kemudian Ka'ab mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kamu tahu ranting atau batang itu yang penuh duri tajam-tajam itu dimasukkan ke kerongkongan seseorang, dicabut dengan keras, kamu akan melihat apa yang tertinggal dan apa yang ke bawah. Ini gambaran sakaratul maut. Makanya ya Allah, ya Rabb, Nabi Muhammad diuji dengan banyak ujian, tapi Nabi Muhammad tidak pernah minta keringanan, kecuali keringanan untuk menghadapi sakaratul maut. Baik, jadi ilmu mati ini penting. Kalau enggak nanti orang itu enak saja minta mati karena nggak ngerti apa yang terjadi setelah itu. Dikira setelah mati itu enak, makanya terkadang mampir di beranda kita atau kita melihat film atau potongan film kisah percintaan laki-laki dan perempuan, cintanya tidak ketemu, yang laki mati atau yang perempuan mati. Kematian seakan-akan menambah romantisme dalam perfilman. Dia nggak ngerti apa cerita saat mati. Di sini, Pak. Baru yang ketiga ini yang dipuji oleh Allah adalah orang yang minta mati karena rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Rindu ini nggak bisa dibuat main-main. Nggak bisa kemudian hanya sebatas lisan, aku kangen sama Allah, aku rindu sama Allah. Contoh terbaik dalam hal ini siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu sosok Nabi.
ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kurang apa lagi? Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub, anak Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim. Nasab paling bagus sedunia itu Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Muhammad itu kan nyambungnya ke Nabi Ismail itu panjang. Dan yang jadi Nabi hanya Nabi Muhammad. Saya ini Masya Allah Nabi Yusuf. Luar biasa, nggak ada yang ngalahin. Nomor satu dia. Kemudian beliau diajarkan oleh Allah ilmu yang istimewa. Ilmu takwil mimpi. Nah, itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, ada kaidah-kaidahnya. Dan itu ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama. Ibnu Sirin, An-Nabulsi. Itu bisa dibaca, Pak. Nanti ada kaidah-kaidahnya sehingga kita bisa menakwilkan mimpi pakai ilmu. Dan ilmu ini diajarkan kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf ini adalah seorang pejabat. Masya Allah. Kaya, istrinya cantik, anak-anaknya tampan-tampan. Masya Allah, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sendiri diberi ketampanan yang luar biasa. Jadi Nabi Yusuf itu mengambil separuh ketampanan Nabi Adam. Jadi kalau dikatakan siapa yang paling tampan, Nabi Adam, Nabi Yusuf kalah. Itu baru separuhnya. Baru separuhnya itu dibagi ke kita, Pak. Makanya kalau kita ganteng itu jangan sombong. Itu sisanya Nabi Yusuf. Benar. Dan kemudian para ulama menjelaskan, tampannya Nabi Yusuf itu beda dengan kita. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam itu saking tampannya, para wanita yang menatapnya pada waktu itu, megang pisau sama buah, itu menggores tangannya itu berkali-kali sampai enggak. Kalau tampan-tampannya kita nih Pak Hadap, wanita melihat terpesona, mungkin gores sekali langsung sadar kan gitu. Ini. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf ini ketampanannya itu penuh barokah. Kalau dia jejer dengan orang, orang yang dijejerin dia itu, yang disamping dia, walaupun biasa jadi tampan, Pak. Kalau antum, ya jangan main-main. Kalau antum duduk sama orang ganteng, wah semakin kelihatan jeleknya pokoknya. Maka hati-hati pilih teman duduk supaya ketampanan kita terjaga. Dengan ini apa Bapak Ibu? Nabi Yusuf itu cita-citanya sederhana. Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Ini orang serius, kangen sama Allah. Dunia dikasih, semua dikasih. Lah, kalau ada orang pengen mati sekarang itu apa? Kenapa? Nggak punya duit. Ya cari jodoh nggak dapat-dapat. Akhirnya minta mati. Ini bukan kangen sama Allah, tapi frustasi orang seperti ini. Ini beda kelas. Maka Nabi Yusuf, Masya Allah, orang yang rindu dengan Allah. Betul-betul rindu dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, ini satu pelajaran atau faedah yang lain. Terkadang dalam kehidupan kita itu diuji oleh Allah. Supaya kita tidak terlalu kerasan di dunia ini. Ada kangennya ke akhirat itu. Makanya kalau antum itu sehat terus, duitnya banyak terus, istrinya cantik-cantik, anaknya sehat-sehat, Masya Allah. Kira-kira kalau ditawari mati siap nggak? Pak, nanti malam siap nggak? Ingat istrinya, ingat anaknya, ingat duitnya, ingat ini kan gitu. Tapi kalau sakit nggak sembuh-sembuh, jangan nanti minta mati, malah dia tuh semangat pengen mati kan gitu kan? Di sini kan. Tapi pada hukum, jadi ilmu tentang kematian atau apa yang akan terjadi setelah itu, Masya Allah, itu menjadi ilmu penting. Ada kitab yang bagus, namanya kitab At-Tadkirah. Dalam versi Indonesia ada 2 jilid, yaitu kitab karya Al-Imam Al-Qurtubi. Itu membahas tuntas tentang bagaimana kematian dan perjalanan panjang setelahnya. Dan pada kesempatan siang hari ini, coba kita sedikit bahas ya Pak. Kita sedikit bahas tentang perjalanan manusia setelah ditiupkan sangkakala. Bagaimana perjalanan ini dimulai sampai nanti kita, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga, dan orang-orang kafir itu masuk neraka. Ini perjalanan. Tapi barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat ditandai dengan ditiupkannya sangkakala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita tidak bahas siapa yang dikehendaki oleh Allah, karena nanti ujungnya semuanya mati. Dikecualikan hanya pada waktu itu saja, kan? Tapi nanti ujungnya semua mati. Kemudian pada waktu itu, ketika ditiupkan sangkakala oleh Allah, langit yang kita tatap ini akan membuka pintu-pintunya. Wa futihatis sama'u wa kanat abwaba. Langit itu akan dibuka dan menampakkan pintu-pintunya. Walaupun hari ini kita kan nggak lihat pintunya sebelah mana, Pak. Ada sebagian ulama mengatakan pintu langit itu tepat di atas, ya arahnya tepat di atas Baitul Maqdis. Itulah kenapa Rasulullah ketika Mi'raj tidak langsung dari Mekah. Padahal kemuliaan Mekah itu jauh di atas Baitul Maqdis.
Tapi Rasulullah Isra dulu ke Baitul Maqdis, baru Mi'raj ke atas. Ya, tapi barakallahu fikum, kenapa langit itu dibuka Bapak Ibu? Karena malaikat-malaikat sebagai penghuni langit pada waktu itu akan keluar dari pintu-pintu tersebut karena langit akan dilipat oleh Allah. Yauma natwis samaa katayyi sijili lil kutub. Allah mengatakan hari di mana akan kami lipat langit sebagaimana lipatan kertas-kertas. Jadi penduduk langit itu malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Setiap hari para malaikat masuk ke Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya penduduk langit. Ada 70.000 ya malaikat yang setiap hari masuk ke Al-Baitul Ma'mur, kemudian setelah tawaf mereka keluar, dan 70.000 malaikat yang pernah masuk tidak pernah kembali lagi. Keluar, ya masuk, kemudian setelah tawaf keluar dan tidak pernah masuk lagi. Setiap hari 70.000. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan, tidak ada tempat di udara ini, di langit ini, di atas kita ini, sejengkal. Dalam riwayat yang lain, 4 jari luasnya, kecuali di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum malaikat-malaikat yang lain menyertai kita, yang bergantung di jenggot, ada yang menempel di selimut kita. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang ketika hendak tidur membaca ayat kursi, maka malaikat-malaikat itu akan menempel di selimut-selimutnya. Masya Allah. Ini masalah malaikat itu jumlahnya banyak. Barakallahu fikum, para malaikat keluar karena langit akan dilipat. Kemudian dikabarkan dalam beberapa surat yang istimewa tentang hari kiamat, seperti Al-Infitar, surat At-Takwir ya Pak, juz 30 nih, bagus nih. Di langit itu dilipat, matahari juga dilipat, kemudian bumi digoncangkan, gunung dicabut, air lautan dibakar oleh Allah kemudian ditumpahkan. Semuanya dimatikan, semua yang bernyawa, bukan hanya manusia saja Bapak Ibu, malaikat, manusia, jin semuanya dihancurkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tempo berapa lama? Dalam tempo 40. 40 ini tidak disebutkan secara definitif dalam hadis. Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini ditanya oleh para sahabat, arba'un, bainana khataini arba'un. Rasulullah menyampaikan di antara 2 tiupan sangkakala. Karena tiupan sangkakala ada 2 kali. Pertama dan kedua itu jaraknya 40. 40 apa? Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Itu tidak ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 40 semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah semua dihancurkan, dimatikan semuanya, kemudian pada waktu itu yang tinggal hanya Allah saja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Limanil mulkul yaum, di surat Ghafir ayat 16. Limanil mulkul yaum, Allah berseru dengan suara yang keras. Siapakah penguasa kerajaan saat ini? Hening, nggak ada yang menjawab. Ibnu Katsir mengatakan Allah berseru sebanyak 3 kali. Limanil mulkul yaum. Siapakah raja penguasa hari ini? Nggak ada yang menjawab. Limanil mulkul yaum. Tidak ada yang menjawab. Allah sendiri kemudian menjawab, Lillahil wahidil qahar. Kerajaan pada waktu itu hanya milik Allah yang maha perkasa. Itulah makna firman Allah apa Pak? Maliki yaumiddin. Setelah itu, sebelum sangkakala kedua ditiupkan, Allah menyiapkan bumi yang baru. Bumi ini bukan bumi selain bumi yang kita pijak, tapi bumi yang datang pada waktu itu adalah bumi yang kita pijak. Tapi apa Pak? Bentuknya diubah oleh Allah. Kalau hari ini kita saksikan bumi itu ada lautan, ada gunung, ada lembah. Bumi pada waktu itu didatangkan oleh Allah dalam bentuk semuanya daratan. Semua daratan. Kemudian apa? Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Berwarna putih. Kenapa seperti itu, Pak? Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya bumi dijadikan seperti itu karena apa? Qul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bumi dalam bentuk seperti itu untuk menampung seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Kalau bumi tetap seperti ini, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada lautan, itu nggak nampung, Pak. Maka Allah datangkan dalam bentuk yang baru. Setelah itu siap, kemudian Allah membangkitkan malaikat Israfil. Diperintahkan untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah turunkan hujan gerimis. Kemudian air hujan itu mengenai tulang-tulang ekor manusia, Pak. Karena seluruh badan kebanyakan manusia hancur kecuali tulang ekor.
Ketika tulang ekor itu terkena hujan gerimis yang Allah turunkan, dia menggeliat, mengundang tubuh-tubuh yang lain, dan Allah satukan tubuhnya kembali dalam bentuk yang baru. Kemudian apa setelah itu Bapak Ibu? Allah lesatkan ruh-ruh manusia. Kalau ruhnya orang mukmin dilesatkan dari ailiyin, ruhnya orang kafir dilesatkan dari sijjin, maka bertemulah ruh dengan jasad. Wa idzan nufusu zuwijat. Yaitu ketika apa? Jiwa itu bertemu dengan ruhnya. Tidak ada yang salah, Pak. Tidak ada yang salah. Bertemu dengan ruhnya masing-masing. Akhirnya mereka bangkit dari kubur digambarkan, diibaratkan seperti tunas-tunas pohon yang menembus tanah. Dan akhirnya mereka berdiri di bumi yang baru. Orang mukmin, mereka ketika melihat fakta seperti itu tenang saja, Pak. Tapi orang-orang kafir pada waktu itu kaget. Makanya digambarkan pada waktu itu orang kafir seperti laron yang berterbangan. Seperti aneh-aneh, laron yang berterbangan. Tahu Bapak Ibu laron? Laron itu kalau terbang tidak beraturan. Kadang tumbukan gitu ya, sayapnya patah dan sebagainya. Ya, kemudian karena gentingnya satu peristiwa yang mereka saksikan, mereka itu berlari. Ya menghindari anaknya, padahal kan lama nggak ketemu itu. Ya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Itu orang kafir. Sedangkan orang-orang beriman hatinya tenang. Orang kafir kaget, Pak. Qalu ya wailana man ba'atsana min falqadina. Celaka siapa yang bangunkan kami ini dari tempat tidur kami? Kalau orang mukmin tenang, melihat anaknya, melihat istrinya, dia tenang. Mereka mengatakan hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalin. Ya. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, orang itu dibangkitkan dalam rupa-rupa yang berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya itu tidak ada daging sedikit pun. Siapa mereka? Mereka orang yang menjadikan mengemis minta-minta itu sebagai profesi. Bukan nggak boleh minta-minta, Pak. Kalau miskin, dia nggak makan, nggak ada duit untuk beli makanan, boleh minta. Tapi kalau orang itu udah, ya, ya sudah cukup, nggak boleh minta-minta. Maka fenomena hari ini kadang-kadang gimana ya, Pak? Ada mungkin pernah berita sampai kepada kita, pengemis itu datang ke tempat ngemisnya itu diantar supir pribadi. Masya Allah, rumahnya gede, duitnya banyak. Yang lebih meremukkan hati itu, istrinya dua. Oh, bapak-bapak kalah. Masya Allah. Tapi ingat, orang seperti ini akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Ada juga yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan badannya miring, Pak. Siapa mereka? Orang yang tidak adil dengan istri-istrinya. Makanya bapak-bapak yang istrinya satu aman, aman. Di poin ini aman soal. Ya. Nah, dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan fisiknya kecil. Jadi dalam kondisi genting orang berlari sana sini dia juga khawatir kalau diinjak oleh orang lain. Mereka adalah orang-orang yang sombong di dunia, direndahkan oleh Allah, dibangkitkan dalam fisik yang kecil. Ada yang dibangkitkan oleh Allah seperti orang gila, teriak-teriak, nangis-nangis, ngomong sendiri. Siapa mereka? Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah, bawa pisau, bawa gunting, nusuk dirinya sendiri. Siapa mereka? Orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, Pak. Hati-hati. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Mulia sekali orang-orang seperti ini. Siapa mereka? Yaitu orang yang mati dalam keadaan ihram. Masya Allah. Makanya boleh Pak ketika kita haji atau umroh, kita minta sama Allah mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan ihram. Mulia sekali Pak. Pahalanya tidak terputus sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Kemudian setelah pemandangan itu nyata di mata orang beriman, di mata orang-orang kafir, kemudian ada seruan. Ada seruan suara untuk mereka supaya berkumpul. Akhirnya mereka menuju suara tersebut. Semua manusia, mukminnya dan kafirnya, digambarkan dalam Al-Quran kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Bapak Ibu harus bisa membedakan. Pada saat awal dibangkitkan, yang seperti laron itu orang kafir. Dan ketika mereka menuju padang mahsyar, dikirim ke padang mahsyar, mukminnya kafirnya, mereka itu berlari menuju ke sana, berjalan menuju tempat tersebut seperti belalang yang berterbangan. Bedanya apa? Kalau laron tidak beraturan, kalau belalang itu beraturan, Pak. Koloni belalang itu kalau terbang nggak tabrakan, walaupun banyak. Ini gambaran manusia. Sampai kemudian mereka di padang yang luas. Itulah yang disebut dengan ardul mahsyar. Apakah langsung disidang oleh Allah? Enggak, Pak. Nunggu lama. Nunggu lama dan nunggunya itu
Masya Allah, bukan dalam keadaan normal. Mereka berdiri. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa Ustaz? Mungkin orang menuju masyar tersebut kan panjang perjalanan. Apa sampai tempat nggak layang-layang, nggak tiduran gitu? Ingat, pada waktu itu kondisinya apa, Pak? Mereka berdiri, kemudian apa? Matahari didekatkan. Dan kenapa tidak terbakar? Itu kuasa Allah. Tidak usah bertanya kenapa tidak terbakar. Itu kuasa Allah. Tidak berbaju, tidak beralas kaki, belum berkhitan, kemudian berkucur keringat luar biasa sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sampai ada yang tenggelam pada mulutnya. Rasulullah memberikan isyarat. Keringatnya itu sampai sini, kata Rasulullah. Bagaimana kalau dia tiduran? Dengan keringatnya. Berusaha untuk seperti ini. Supaya terhindar dari keringat. Tapi dengan itu Allah pun tidak segera menghisap mereka. Akhirnya mereka memberikan saran antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita minta tolong saja kepada orang-orang yang mulia. Siapa? Para nabi. Akhirnya mereka datang pada Nabi Adam. Ini saya singkat ya Pak. Nabi Adam angkat tangan. Saya nggak bisa minta ke Allah. Malu saya. Kemudian menuju Nabi Nuh. Demikian juga. Akhirnya menuju Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan rekomendasi supaya mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan mereka untuk datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa angkat tangan juga. Datanglah kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, aku akan coba. Akhirnya Nabi Muhammad datang menuju Allah, sujud di bawah arsh dalam waktu yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Sampai kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka was'al tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, pasti akan diberi. Nabi Muhammad minta kepada Allah agar segera menghisap manusia. Itulah syafaat teragung yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan izin Allah. Tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah, bahkan para nabi yang mampu memberikan syafaat. Baru setelah itu dibukalah apa Bapak Ibu? Pengadilan akhirat. Siapa yang awal-awal pertama kali disidang oleh Allah? Jangan sangka, ternyata para rasul. Oh, nabi pun disidang oleh Allah. Ya, gambarannya apa, Pak? Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan pada hari kiamat mereka semuanya akan datang menemui Allah satu-satu, Pak. Ngantri di sidang. Itu gambarannya. Satu-satu, nggak boleh gandeng anaknya, tidak diizinkan gandeng orang tuanya, apalagi nyewa pengacara. Wah, enak banget. Nggak bisa. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan yang dipanggil pertama kali para rasul, Nabi Nuh dipanggil dengan umatnya. Diinterogasi sama Allah. Nuh, kamu sudah menyampaikan risalah? Sudah ya Allah. Umatnya ditanya. Benar, Nuh sudah menyampaikan risalah pada kalian? Belum ya Allah. Ini umat para nabi dulu memang kurang ajar. Kemudian kembali pada Nabi Nuh. Itu bagaimana? Umatmu nggak ngakui. Nabi Nuh mengatakan, iya benar ya Allah. Kamu punya bukti. Saya ada saksi. Siapa? Muhammad. Muhammad, Nabi Muhammad. Dipanggil Nabi Muhammad oleh Allah. Ya Muhammad, apakah benar Nuh telah menyampaikan risalahnya? Benar ya Allah. Bukankah kamu tidak hidup di zaman Nuh? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Apa buktinya? Buktinya adalah kitabmu. Kemudian Nabi Muhammad membaca surat Nuh. Masya Allah, diterima syahadatnya, diterima kesaksiannya. Nabi Muhammad. Makanya ada kisah kan? Nabi Muhammad pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud baca Al-Quran. Ibnu Mas'ud agak grogi. Bagaimana ya Rasulullah? Saya harus baca Al-Quran di hadapanmu. Sedangkan Al-Quran turun kepadamu. Sudah, baca aja. Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Kemudian sampai pada firman Allah, pakai faida ji'na di kulli ummatin min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahid. Bagaimana nantinya kalau setiap umat itu kami hadirkan saksi kepada mereka dan kami jadikan engkau Muhammad saksi atas mereka. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, hasbuk, cukup Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menutup mushafnya, melihat Rasulullah jenggotnya sudah basah dengan air mata. Rasulullah sebagai saksi di hari kiamat. Kemudian setelah para rasul disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, giliran para umat. Mereka dipanggil satu persatu oleh Allah, dan tahapannya seperti apa, Pak? Ini sengaja sebagian tidak saya sampaikan dalilnya baik Quran dan hadis, ini gambaran secara umum karena waktu yang terbatas. Datang kepada Allah, yang pertama kali adalah ditampakkan amal. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sampai ayat berikutnya. Ditampakkan amal, kita nggak ngerti apakah seperti slide atau video. Ditampakkan amal. Itulah yang disebut dengan yaumal arad, hari penampakan amal. Setelah dinampakkan amal, orang itu dicerdaskan otaknya oleh Allah. Apapun yang pernah dilakukan oleh orang tersebut diingat semua sejak balik sampai mati. Kemudian apa? Baru Allah bertanya, menginterogasi. Ketika orang kafir itu bohong,
maka akan dikunci mulutnya, Pak. Yang berbicara tangannya, yang bersaksi kakinya, dan kulit-kulitnya. Ini orang kafir. Kalau orang mukmin itu lain. Ada hadisnya, Pak. Orang mukmin ketika ditanya Allah, kamu berbuat dosa hari ini? Iya, ya Allah. Pada hari itu kamu melakukan itu? Iya, ya Allah. Dia takut. Ya, semua terbongkar gitu kan. Tapi Allah mengatakan apa? Sebagaimana aku tutupi dosamu di dunia, maka hari ini aku ampuni dosa. Makanya bapak-bapak, nanti kalau pas dihisab oleh Allah, nggak usah neko-neko. Iya, iya saja pokoknya. Ini bocorannya dari Rasulullah loh. Bener ini. Kalau neko-neko dikunci di mulutnya, bener kan? Jadi kalau kita kumpulkan ayat kan gitu. Ya pokoknya ditanya, kamu waktu itu ini apa? Apa namanya? Puasa Ramadan, kemudian kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali. Iya ya Allah, gitu aja. Kalau pernah lakukan iya saja. Itu selamat insya Allah. Ya. Kemudian setelah itu apa Pak? Baru diberikan kitab. Iqra kitab. Bacalah kitabmu. Dibaca kitabnya. Kalau orang beriman, kitabnya dari arah depan atau arah kanan. Kalau orang kafir, kira-kira atau dibenturkan dari belakang menuju apa namanya punggungnya sini. Kalau orang mukmin buka kitabnya seneng, dibawa catatan nemu orang tuanya, nemu anaknya, sukses, sukses. Itu gambarnya dalam surat Al-Insyiqaq. Kalau orang kafir gambarnya di surat Al-Haqqah. Ketika dikasih catatan Allah mengatakan Iqra kitabak baca. Apa jawabannya? Andaikan kitab ini nggak dikasih, gitu kan. Andaikan nggak dibagi kitab kayak gini, trauma dia lihatnya trauma itu. Ya sudah di awal ditambahkan amal, dah trauma. Andaikan aku tidak tahu hisabku, ya. Andaikan kitab ini tidak diberikan kepadaku, ya laitaha kanatil qadiyah. Andaikan kematian itu sudah mengakhiri hidupku, nggak ada kehidupan setelah akhirat, sudah habis hartaku dan kedudukanku tidak bisa menolongku. Itu nyata loh, Pak. Ingat kedudukan dulu di dunia, ingat jabatannya, nyesel gitu, orang kafir. Saya itu belum selesai, Pak. Ada mizan. Buku catatan akan ditimbang. Plus amalnya ya. Amal buku catatan ditimbang. Dalam dua neraca. Ini keburukan kebaikan. Maka beruntung bagi orang yang kebaikannya lebih dominan. Setelah masa timbangan amal, itu belum selesai, Pak. Manusia dikumpulkan, kemudian berlakulah firman Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Maka orang kafir digiring menuju neraka. Jadi orang-orang kafir tidak menyeberangi sirat. Cemplungkan ke neraka semuanya, yang sisa orang mukmin sama orang munafik. Ya. Setelah itu baru apa? Nabi-nabi diperintahkan untuk segera menuju hautnya, telaganya. Nabi Muhammad paling semangat menuju telaganya karena ingin menyambut umat. Datang umatnya, silakan minum-minum. Dan lihatlah nanti buku-buku yang menyebutkan apa sifat telaga Nabi. Saya nggak ingin bahas karena panjang. Mereka minum, dan orang yang minum dari air telaga Nabi, maka tidak akan haus selamanya. Kalau orang yang berhasil minum dari air telaga Nabi, itu indikasi dia nggak mampir ke neraka. Kemudian datang orang pengen minum, dipersilahkan Nabi, monggo silahkan. Ada malaikat menghalangi. Jangan. Loh, kenapa malaikat? Dia umatku. Malaikat itu mengatakan, Muhammad, dia bukan umatmu karena dia telah mengubah ajaranmu sepeninggalannya. Ini hati-hati, Pak. Ada orang yang tidak berhasil minum dari air telaga Nabi. Setelah selesai semua proses ini, umat-umat minum dari air telaga Nabi mereka dikumpulkan menuju suatu tempat yang gelap sekali. Dibagaikan cahaya. Orang mukmin dikasih cahaya, orang munafik tidak dapat cahaya. Cahaya itu apa, Pak? Untuk bekal menyeberangi sirat. Sirat itu bayangannya apa? Gambarannya. Jembatan yang tipis, tajam, licin, bergoyang kanan kiri. Kemudian apa? Di samping-sampingnya ada kail yang bengkok, bukan juri yang tajam ini, tapi bengkok, tajam tapi bengkok, siap mengait orang yang lewat. Dan tempatnya tempat yang gelap, Pak. Dan kemudian sirat itu terbentang di neraka ini, dalam, Pak. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk-duduk dengan para sahabat seperti ini, kemudian terdengar suara keras. Rasulullah bertanya, apakah kalian mendengar itu? Iya ya Rasulullah. Tahukah kalian apa suara apa itu? Mereka mengatakan kami tidak tahu ya Rasulullah. Rasul mengatakan itu adalah suara batu sebesar onta yang jatuh dari titian dari Sirat 70 tahun yang lalu baru sampai. Kemudian kalau kita menceritakan gambaran Sirat, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita selamat, Pak. Karena ada orang dari umat Rasulullah baru melangkah pun jatuh. Ada yang selamat badannya robek-robek. Seperti itu. Sampailah mereka di tempat namanya Kontoroh. Kontoroh itu penghujung sirat. Itulah berlaku kisos sesama mukmin. Tadi belum kita kisahkan ya Pak, ada kisos di mahsyar. Itu sesama makhluk. Hewan, manusia, jin, semuanya ada kisosnya, saling balas. Kalau kita zalim orang kafir, ada balasan juga itu nanti di mahsyar. Ya, kezaliman itu haram pada siapa? Sampai di Kontoroh akan ada kisos sama orang mukmin.
Orang yang dibunuh dengan zalim nanti di akhirat digambarkan dalam hadis apa? Orang itu datang pada Allah dengan apa? Dengan leher yang berdarah-darah, kemudian dia menyeret orang yang bunuh. Dia mengatakan di hadapan Allah, "Sal hadza lima qatalani." Ya Allah, tanya dia kenapa dia membunuhku. Ini akan ada pertanggungjawaban, Pak. Kalau dibagi-bagi amalnya ternyata nggak cukup, dilemparkan ke belakang, masuk ke neraka lagi. Setelah selamat, Bapak Ibu, kemudian mereka dikirim menuju surga, surga masih ditutup. Para nabi ngetuk-ngetuk pintunya nggak ada yang buka. Baru muncul tengah-tengah mereka sosok yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Ngetuk pintu surga dibuka. Ya, siapa kamu? Saya Muhammad. Oh, iya memang aku diperintahkan untuk buka surga bagimu. Aku tidak akan buka pintu ini untuk selain Nabi Muhammad. Baru orang masuk surga semua. Soalnya satu, berdiri pojokan, nggak mau masuk surga. Loh, kamu nggak mau masuk surga kenapa? Aku nggak ingin seperti mereka, ya Allah. Kalau mereka masuk surga dengan rahmatmu, aku ingin masuk dengan amalku. Siapa dia? Itulah orang yang beribadah selama 500 tahun. Ingat tadi siapa? Nggak usah jelaskan. Dia nggak ingin masuk surga dengan rahmat Allah, tapi ingin hitung-hitungan dengan amalnya. Tapi akhirnya ternyata apa? Ibadah 500 tahun tidak bisa membayar nikmat berupa penglihatan. Kemudian ketika penduduk surga masuk, makanan pertama kali yang mereka rasakan apa, Pak? Disebut dalam hadis, yaitu potongan hati ikan paus. Makan siangnya itu daging sapi muda, yakuluna min atrafiha, yang penduduk surga memakannya di tepi-tepi surga, Pak. Kan di tepi-tepi surga. Bapak itu kalau ke puncak ngadem itu di akhir pekan. Kalau nyewa penginapan biasanya nyari view-nya kan, Pak. Bukan kamar yang kelilingi tembok, bukan, tapi nyari view-nya. Ini penduduk surga makan makanan di tepi surga. Kemudian, Masya Allah, nggak usah cerita makanan, nggak usah cerita istri ya, Pak. Di hari Jumat. Kalau surga nggak ada siang, nggak ada malam. Tapi ada hari. Nggak ada malam maksudnya, ada siang. Di surga itu ada hari namanya hari Jumat. Itu harinya para lelaki. Ada pasar. Mereka datang, itu cerita nostalgia, Masya Allah. Dan di penghujung hari, Allah meniupkan angin yang lembut dari utara. Dan tidak ada wajah orang-orang mukmin yang kena tiupan angin tersebut, kecuali tambah tampan. Ketika pulang ke rumah, istrinya kagum. Mas kok tambah ganteng. Suaminya juga demikian. Loh, kamu kok tambah cantik? Makanya kalau bapak-bapak itu dikritik istrinya terus, ya berarti masih di dunia gitu aja kan. Sampai kemudian terakhir, Pak. Terakhir, ketika penduduk surga sudah menikmati makan, menikmati pasangannya, Masya Allah, terdengar firman Allah. Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan nikmat untuk kalian? Penduduk surganya bingung, nikmat apa lagi? Ya Allah, bukankah Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, sudah memutihkan wajah-wajah kami, sudah masukkan kami dalam surga? Apa yang tersisa dari nikmat ya Allah? Udah dibukakan hijab antara mereka dan Allah. Maka nampaklah wajah Allah. Tidak ada nikmat terbesar bagi ahli surga selain memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tamat, Pak. Selesai. Gitu, Masya Allah. Ini ringkasannya, Pak. Ringkasan dari 2 jilid kitab. Alhamdulillah saya lihat 20 menit selesai. Alhamdulillah. Saya kira cukup karena sudah jam 1. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.